Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Baik, kali ini pembahasan kita mengenai karakteristik wirausahawan. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik wirausahawan. Ini merupakan karakter wirausahawan menurut David. Karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau organisasi, seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil resiko atas keputusan yang dibuat, integritas, daya juang, dan kode etik niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan ataupun organisasi. Jadi di samping ini dapat kita lihat tabel di mana karakteristik profil dan ciri wirausahawan yang menonjol. Di situ pertama ada berprestasi tinggi. Ciri wirausahawan yang menonjol itu ahli untuk memperoleh prestasi. Untuk pengambil resiko, mereka tidak takut mengambil resiko, tetapi akan menghindari resiko tinggi apabila dimungkinkan. Yang kemudian pemecah masalah. Mereka tanggap mengenali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuannya mencapai tujuan. Kemudian, pencari status. Mereka tidak memperkenankan kebutuhan terhadap status mengganggu misi usahanya. Kemudian, tingkatan energi tinggi, dedikasi, dan workaholic demi wujudnya sukses. Kemudian percaya diri itu tingkat confidence yang tinggi, ikatan emosi, memisahkan antara hubungan emosional dengan karir dan kepuasan pribadi. Yaitu menyukai kompleksitas tinggi dengan formalisasi yang rendah. Selanjutnya, adapun menurut pendapat Bygrave, karakter seorang wirausahawan adalah irisan dari berbagai sikap mental positif dan membutuhkan proses yang berasal dari internal maupun eksternal sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut. Jadi di sini dapat kita lihat ada beberapa irisan di mana irisan-irisan itu terdiri dari beberapa warna yang menyimbolkan yang hitam itu merupakan seluruh relasi pembentuk, ada yang warna hijau merupakan kreativitas, yang warna kuning motivasi dan inovasi, yang warna merah agresivitas, yang warna biru risk seeker, yang warna hijau tua integritas kepribadian, warna coklat percaya diri, warna biru muda itu ada kompetensi, dan warna merah muda ada pemecah masalah. Jadi dari beberapa bagian ataupun irisan-irisan itu saling beririsan gitu ya. Jadi uh, semua saling beririsan di antara kreativitas, motivasi, agresivitas, risk seeker, integritas kepribadian, percaya diri, kompetensi, dan pemecahan masalah tadi. Sehingga itulah yang disebut dengan wirausahawan. Jadi itu yang harus dimiliki seorang wirausahawan ya. Baik, dalam suatu penelitian tentang standarisasi tes potensi kewirausahaan, pemuda versi Indonesia, menurut Munawir Yusuf, menemukan adanya 11 ciri atau indikator kewirausahaan, yaitu satu, motivasi berprestasi, kedua, kemandirian, tiga, kreativitas, empat, pengambilan resiko, lima, keuletan, enam, orientasi masa depan, tujuh, komunikatif dan reflektif, delapan, kepemimpinan, sembilan, locus of control, sepuluh, perilaku instrumental, dan 11, penghargaan terhadap uang. Jadi menurut Munawir Yusuf tadi 11 ciri dan indikator kewirausahaan ini adalah yang telah diutarakan tadi. Baik, sebagai tugas rutinnya, menurut kalian sebagai mahasiswa, coba jelaskan masing-masing eh, ciri ataupun indikator kewirausahaan menurut Munawir Yusuf tadi. Itu tugas pertamanya ya untuk pertemuan ini.
Selanjutnya, selain ciri-ciri yang telah dikemukakan di awal, berikut ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai karakteristik seorang wirausahawan yang disarikan dari berbagai sumber. Yang pertama itu memiliki kreativitas tinggi. Menurut Theodor Levitt, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Menurut Menurut Levitt, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru ataupun thinking new thing. Oleh karena itu, menurutnya, kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Menurut Zimmerer, dalam Suryana, mengungkapkan bahwa ide-ide kreativitas sering muncul ketika wirausaha melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Dari definisi di atas, kreativitas mengandung pengertian yaitu satu, kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada dari nol. Berarti. Yang kedua, hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara baru. Yang ketiga, menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Itulah definisi kreativitas menurut Zimmerer dalam Suryana tadi. Jadi, rahasia kewirausahaan adalah dalam menciptakan nilai tambah barang dan jasa terletak pada penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan meraih peluang yang dihadapi tiap berinisiatif. Ialah mengerjakan sesuatu tanpa menunggu perintah. Kebiasaan berinisiatif akan melahirkan kreativitas atau daya cipta. Setelah itu melahirkan inovasi. Jadi intinya adalah kreatif, inovasi, dan satu lagi inisiatif. Selanjutnya yang kedua itu selalu berkomitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat di dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan digelutinya. Di dalam menjalankan usaha tersebut, seorang wirausaha yang sukses terus memiliki tekad yang menggebu-gebu dan menyala-nyala ataupun semangat tinggi dalam mengembangkan usahanya. Ia tidak setengah-setengah dalam berusaha, berani menanggung resiko, bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh terhadap pekerjaan yang digelutinya, maka wirausaha sehebat apapun pasti menemui jalan kegagalan dalam usahanya. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang wirausaha untuk komit terhadap usaha dan pekerjaannya. Indonesia mempunyai falsafah Pancasila, tetapi gagal menjadi etos kerja bangsa kita karena masyarakat tidak komit, tidak inten, dan tidak bersungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Johnson Hasinamo mengembangkan 8 etos kerja unggulan sebagai berikut. Yang pertama itu kerja itu suci, merupakan kerja adalah panggilan. Aku sanggup bekerja benar. Yang kedua, kerja itu sehat. Kerja adalah aktualisasiku. Aku sanggup bekerja keras. Yang ketiga, kerja itu rahmat. Kerja adalah terima kasihku. Aku sanggup bekerja tulus. Yang keempat, kerja itu amanah. Kerja adalah tanggung jawabku. Aku sanggup bekerja tuntas. Yang kelima, kerja itu seni atau permainan. Kerja adalah kesukaanku. Aku sanggup bekerja kreatif. Keenam, kerja itu ibadah, kerja adalah pengabdianku, aku sanggup bekerja serius. Yang ketujuh, kerja itu mulia, kerja adalah pelayananku, aku sanggup bekerja sempurna. Dan terakhir, kedelapan, kerja itu kehormatan, kerja adalah kewajibanku, aku sanggup bekerja unggul. Nah, dari kedelapan etos kerja unggulan yang dikembangkan Johnson Hasinamo tadi, yang gagal yang diterapkan di Indonesia karena menerapkan prinsip-prinsip Pancasila tadi masuk ke dalam tugas 2 untuk tugas rutin berikut ini. Jadi, tugas keduanya itu menurut kalian sebagai mahasiswa, coba kalian jelaskan secara singkat
Apa itu yang dimaksud dengan kerja suci, kerja itu sehat, kerja itu rahmat, kerja itu amanah, kerja itu seni, kerja itu ibadah, kerja itu mulia, dan kerja itu kehormatan menurut pendapat kalian masing-masing. Baik, selanjutnya yang ketiga itu mandiri atau tidak ketergantungan. Sesuai dengan inti jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau create new and different, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Maka seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif di dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dia dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Seorang wirausaha harus dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Selanjutnya yang keempat itu berani menghadapi resiko. Richard Chanliton, Richard Cantillon maksud saya, orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur di awal abad ke-18, mengatakan bahwa wirausaha adalah seorang yang menanggung resiko. Wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Dia berani mengambil resiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu, wirausaha selalu berani mengambil resiko yang moderat. Artinya, resiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Keberanian menghadapi resiko yang didukung, komitmen yang kuat, mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil. Hasil-hasil itu harus nyata, jelas, dan objektif, dan merupakan umpan balik feedback bagi kelancaran kegiatannya. Suryana 2003. Wirausaha menghindari situasi resiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi resiko yang tinggi karena ingin berhasil. Pilihan terhadap resiko ini sangat tergantung pada satu, daya tarik setiap alternatif, dua, kesediaan untuk rugi, tiga, kemungkinan relatif untuk sukses ataupun gagal. Untuk bisa memilih, sangat ditentukan oleh kemampuan wirausaha untuk mengambil risiko antara lain yang pertama itu keyakinan pada diri sendiri, kedua kesediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan memperoleh keuntungan, ketiga kemampuan untuk menilai situasi resiko secara realistis. Yang kelima, motif berprestasi tinggi. Para ahli mengemukakan bahwa seorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi atau achievement motif. Menurut Gede Anggan Suanda dalam Suryana 2003-32, motif berprestasi adalah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti yang dikemukakan oleh Maslow 1934 tentang teori motivasi yang dipengaruhi oleh tingkatan kebutuhan sesuai dengan tingkatan pemuasnya atau sesuai dengan tingkatan pemuasannya, yaitu kebutuhan fisik ataupun physiologic physiologically needs, kebutuhan akan keamanan ataupun security needs, kebutuhan harga diri atau esteem needs, dan kebutuhan akan aktualisasi diri ataupun self actualization needs. Kebutuhan berprestasi wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dalam Suryana 2003, 33 sampai 34. Yang pertama itu ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Keempat, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Jika tugas yang diembannya sangat ringan, maka wirausaha merasa kurang tantangan. Tetapi ia selalu menghindari tantangan yang paling sulit yang memungkinkan pencapaian keberhasilan sangat rendah.
Yang keenam, selalu perspektif. Seorang wirausahawan hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis. Melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha, usaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena memiliki pandangan jauh ke masa depan, maka ia akan selalu berusaha untuk berkarsa dan berkarya. Suryana 2003. Ya. Kuncinya pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang sudah ada, walaupun dengan resiko yang mungkin dapat terjadi. Seorang yang perspektif harus tetap tabah dalam mencari peluang tantangan demi pembaharuan masa depan. Pandangan yang jauh ke depan membuat wirausaha tidak cepat puas dengan karsa dan karya yang sudah ada. Karena itu, ia harus mempersiapkannya dengan mencari sesuatu. Yang ketujuh, memiliki perilaku inovatif tinggi. Menurut Poppy King, wirausahawan muda dari Australia yang terjun ke bisnis sejak usia 18 tahun, ada tiga hal yang selalu dihadapi seorang wirausaha di bidang apapun. Yakni pertama itu obstacle ataupun hambatan. Yang kedua itu ada hardship ataupun kesulitan. Yang ketiga itu very rewarding life atau imbalan atau hasil bagi kehidupan yang memukau. Sesungguhnya, kewirausahaan dalam batas tertentu adalah untuk semua orang. Mengapa? Cukup banyak alasan untuk mengatakan hal itu. Pertama, setiap orang memiliki cita-cita, impian, atau sekurang-kurangnya harapan untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai manusia. Hal ini merupakan semacam intuisi yang mendorong manusia normal untuk bekerja dan berusaha. Intuisi ini berkaitan dengan salah satu potensi kemanusiaan, yakni daya imajinatif kreatif. Alasan kedua yang membuat kewirausahaan itu pada dasarnya untuk semua orang adalah karena hal itu dapat dipelajari. Peter F. Drucker misalnya pernah menulis dalam Innovation and Entrepreneurship bahwa setiap orang yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dapat belajar menjadi wirausaha dan berperilaku sebagai seperti wirausaha. Sebab kewirausahaan lebih merupakan perilaku daripada gejala kepribadian yang dasarnya terletak pada konsep dan teori, bukan pada intuisi. Perilaku, konsep, dan teori merupakan hal-hal yang dapat dipelajari oleh siapapun juga. Alasan yang ketiga adalah karena fakta sejarah menunjukkan kepada kita bahwa para wirausaha yang paling berhasil sekalipun pada dasarnya adalah manusia biasa. Saber Bhatia, seorang digital entrepreneur yang meluncurkan Hotmail.com tanggal 4 Juli 1996, baru menyadari hal ini setelah ia berguru kepada orang-orang seperti Steve Jobs, penemu komputer pribadi ataupun Apple. Dan kesadaran itu membuatnya cukup percaya diri ketika menatap harga penemuannya senilai 400 juta dolar AS kepada Bill Gates, pemilik Microsoft yang juga manusia biasa. Yang kedelapan, selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan baik diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat. Cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Pengertian itu juga menampung wirausaha yang pengusaha, yang mengejar keuntungan secara etis serta wirausaha yang bukan pengusaha, termasuk yang mengelola organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan maupun masyarakat. Yang kesembilan itu memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil beda, lebih dahulu, lebih menonjol. Dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi, ia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya lebih cepat, lebih dahulu, dan segera berada di pasar. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda, sehingga ia menjadi pelopor yang baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Ia selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai. Karena itu, perbedaan bagi seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan merupakan sumber pembaharuan untuk menciptakan nilai. Ia selalu ingin bergaul untuk mencari peluang, terbuka untuk menerima kritik dan saran yang kemudian dijadikan peluang. Leadership ability adalah kemampuan dalam kepemimpinan.
Wirausaha yang berhasil memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh tanpa kekuatan ataupun power. Seorang pemimpin harus memiliki taktik mediator dan negosiator daripada diktator. Semangat, perilaku, dan kemampuan wirausaha tentunya bervariasi satu sama lain, dan atas dasar itu wirausaha dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu wirausaha andal, wirausaha tangguh, dan wirausaha unggul. Wirausaha yang berperilaku dan kemampuannya lebih menonjol dalam mobilisasi sumber daya dan dana, serta mentransformasikannya menjadi output dan memasarkannya secara efisien, lazim disebut administrative entrepreneur. Sebaliknya, wirausaha yang perilaku dan kemampuannya menonjol dalam kreativitas, inovasi, serta mengantisipasi dan menghadapi resiko, lazim disebut inovatif entrepreneur. Yang ke-10 memiliki kemampuan manajerial. Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanajerial usaha yang sedang digelutinya. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya yang kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki dari seorang wirausaha. Tanpa itu semua, maka bukan keberhasilan diperoleh, tetapi kegagalan usaha yang diperoleh. 11. Memiliki keterampilan personal. Wirausahawan andal memiliki ciri dan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri dan mandiri yang tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan melalui usaha yang dilaksanakannya. Kedua, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkan peluang tersebut. Tiga, mau dan mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. Keempat, mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah dengan berbagai pihak, terutama kepada pembeli. Kelima, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Keenam, mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya secara lugas dan tangguh, tetapi cukup luas dalam melindunginya. Ketujuh, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dan memanfaatkan serta memotivasi orang lain ataupun leadership atau managership serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha dengan resiko yang moderat. Bygrave menggambarkan wirausaha dengan 10 konsep. Ada 10D konsep menurut Bygrave, yang itu pertama dream, mempunyai visi terhadap masa depan dan mampu mewujudkannya. Yang kedua, decisiveness, tidak bekerja lambat, membuat keputusan berdasarkan perhitungan yang tepat. Yang ketiga ada doors, membuat keputusan dan melaksanakannya. Yang ketiga determination, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian. Kelima dedication, mempunyai dedikasi tinggi dalam berusaha. Yang keenam devotion, mencintai pekerjaan yang dimiliki. Yang keenam details, memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Kedelapan destiny, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. 9 dollars, motivasi bukan hanya uang. Yang ke-10 distribute, mendistribusikan kepemilikannya terhadap orang yang dipercayai. Faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha menurut Zimmerer dalam Suryana 2003, 44 sampai 45, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang stabil. Kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas. Mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan. Kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Pengawasan yang
6. Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawas erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Dan ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi lebih labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar. Berikut ditampilkan mengenai karakteristik profil dari seorang wirausahawan yang sukses dan gagal, di mana untuk ciri wirausahawan yang sukses yang menonjol itu ada 7 karakteristik profilnya. Itu yang pertama, percaya diri, yaitu mengendalikan tingkat percaya dirinya tinggi dalam mencapai sukses. Yang kedua itu ada pemecah masalah, cepat mengenali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuan tujuannya. Yang ketiga itu berprestasi tinggi, bekerja keras dan bekerja sama dengan para ahli untuk memperoleh prestasi. Yang keempat, pengambilan resiko, tidak takut mengambil resiko, tetapi akan menghindari resiko jika dimungkinkan. Kelima, ikatan emosi, tidak akan memperoleh hubungan emosional yang mengganggu suksesnya usaha. 6. Pencari status, tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang mengganggu misi suksesnya usahanya. Ketujuh, tingkat energi tinggi, berdedikasi tinggi dan bekerja tanpa berhitung waktu untuk membangun usahanya. Dan rekod ini merupakan ciri wirausahaan sukses yang tidak menonjol ya. Yang pertama itu karakteristik profilnya ada dedikasi, yaitu meremehkan waktu dan dedikasi dalam memulai usaha. Kedua, pengendalian usaha ataupun bisnis. Gagal mengendalikan aspek utama usaha ataupun bisnis. Yang ketiga itu pengamatan manajemen. Pemahaman umum terhadap disiplin manajemen rata-rata kurang. Yang keempat itu pengelolaan piutang, menimbulkan masalah arus kas buruk mereka karena kurangnya perhatian akan piutang. Yang kelima itu memperoleh usaha berlebihan, memulai perluasan usaha yang belum siap. Itu merupakan salah satu uh, wirausahaan itu gagal. Yang keenam itu perencanaan keuangan, meremehkan kebutuhan usaha. Ketujuh, lokasi usaha, di mana lokasi yang buruk merupakan penyebabnya. Yang kedelapan, pembelanjaan besar, menimbulkan pengeluaran awal yang tinggi. Jadi kedelapan hal ini yang merupakan ciri wirausahawan yang gagal di dalam menjalankan usahanya. Jadi sebagai seorang wirausahawan nantinya, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Ah, Jangan sampai kita berusaha itu mengalami kegagalan. Pandai-pandailah kita ah, meramu usaha kita sehingga kita jangan sampai memperoleh kegagalan ataupun sampai gulung tikar. Tetap harus berani mengambil resiko dengan perhitungan-perhitungan yang ilmiah sehingga tidak sampai perencanaan itu gagal di awal. Terima kasih. Demikian materi yang dapat disampaikan berkaitan dengan karakteristik wirausahawan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.